tahun ini adalah tahun yang penting bagi kami karena ini adalah tahun ke-14 di mana tahun ini menandai berakhirnya era Kabar Makassar di Makassar. Karena tahun ini kami akan berpindah ke Jakarta. Dan kenapa kita berpindah? Ada 2 piala di depan ini sengaja saya pajang. Yang pertama itu penghargaan dari masyarakat pers Indonesia yang dari Dewan Pers. Jadi tahun lalu Kabar Makassar mendapat anugerah Dewan Pers sebagai salah satu media dari Indonesia Timur. Terus yang kedua itu yang bentuknya seperti kertas apa itu ya? Itu penghargaan dari Asosiasi Perusahaan Media di AMSI. 24 Agustus lalu diterima di mana? Diterima sama rektornya Kabar Makassar anak-anak. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini sepertinya memang sudah saatnya Kabar Makassar naik kelas. Dan kami mengisi melalui momentum ini kantor pusat. Kalau dulu itu kantor pusatnya Kabar Makassar di Makassar, Kabar Grup Indonesia Network itu kantor Makassar di Makassar. Head bisnisnya itu di Jakarta, head kontennya itu di Semarang. Nah tahun ini kita pindahkan pusat kendalinya itu di Jakarta. Cita-citanya, kita ingin menjadi media yang lahir dari sebuah apa yang kita namakan media yang bisa berbeda dari media-media lainnya, yang kami sebut itu sebagai trilogi dari 3 dasar perjuangan Kabar Group. Yang pertama itu adalah kesisihan konten. Jadi di Kabar Makassar dan Jaringan Kabar Group itu media yang betul-betul menjaga jurnalisme. Oleh sebab itu pada kesempatan malam ini kami juga akan ada MOU dengan ISIS UNAS untuk membuat sebuah gerakan bersama meningkatkan jurnalisme berkualitas. Kami akan bekerjasama sama BBC London yang tanggal 5 September akan ke Makassar dan kita akan ke Tamas UNAS untuk bagaimana menjadikan media-media yang kita itu sebagai media yang bukan sekedar memproduksi konten, tapi dia juga mengimitasi. Karena saat ini kita harus tahu persis bahwa banyak media online itu yang kerjanya itu memburu traffic dan yang baik. Kami satu-satunya media online yang tidak mengakui pemerintahan sejak awal. Dan oleh Google mengatakan gimana caranya Kabar Makassar bisa hidup. Saya bilang Kabar Makassar hidup dari yang baik dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Ya Allah, saya pelajaran. Jadi selama ada yang baik sensitivity bisa terjadi. Oleh sebab itu, apa yang kita kerjakan selama 14 tahun terakhir itu bisa menjadi modal yang baik buat kita semua. Yang kedua, trilogi yang kami analitik, makanya di Kabar Makassar itu tidak ada berita-berita perselingkuhan. Jadi mencari berita-berita benar-benar di Makassar. Inilah pegawai yang Pemkot Makassar. Tidak ada pacaran Anda dapat berita seperti itu di Kabar Makassar. Karena berita di Kabar Makassar itu adalah dari dan untuk kepentingan pembaca. Jadi kalau tidak ada kepentingan buat pembaca, ya ngapain? Dulu ada berita seorang yang kata itu selingkuh di Makassar. Semua media beritakan. Satu-satunya media beritakan itu adalah Makassar. Saya bilang apa hubungannya? Perselingkuhan itu dibuat oleh media. Apa relevansi itu? Dan itu menjadi dasar kita untuk kemudian bertahan sampai sekarang. Jadi ini kan banyak masukan dari DI, dari PMO, dari PMO, dari kabupaten kota. Berapa sih pembaca dari Kabar Makassar? Saya bilang itu pertanyaan yang sesungguhnya mencederai semangat jurnalisme. Karena sebenarnya pertanyaan yang baru dari mahasiswa, seberapa dampak yang ditimbulkan oleh pemberitaan kepada masyarakat. Itu sebenarnya pertanyaannya. Seharusnya dari masing-masing kita.
bukan seberapa besar ini, bukan kira-kira gitu. Nah ini yang sementara kita perjuangkan. Dan oleh sebab itu kami berharap dukungan dari kita semua. Semoga Kabar Makassar dan Kabar Garut betul-betul bisa menjadi bagian dari upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tahun ini di malam ini juga sebenarnya kami ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa malam ini tanggal 29 Agustus kami meluncurkan sebenarnya gerakan edukasi peradaban untuk Indonesia Emas. Jadi kami sekarang ini tergabung dalam 3 kota di Indonesia, di Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta. Itu lagi menggagas edukasi peradaban di Indonesia. Kenapa? Karena menurut para budayawan itu kita kehilangan karakter nih. Bangsa Indonesia ini kehilangan karakter. Bayangkan bagaimana seorang koruptor itu ketawa-ketawa di depan TV tanpa merasa bahwa ini bersalah. Nah, gitu. Ya mohon maaf ya para politisi ya, kalau ada. Tapi Pak Dewan kan sangat gigih memperjuangkan itu. Jadi memperjuangkan akal sehat bagaimana supaya bangsa ini bisa tetap menjadi bagian dari upaya tetap punya karakter. Dan tahun ini kami menggerakkan itu. Kami juga sebenarnya di dalam rangkaian ulang tahun Kabar Makassar itu menggalakkan apa yang namanya Festival Aksara Lontara. Festival Aksara Lontara ini adalah festival tahunan yang keempat yang alhamdulillah tahun ini sudah menjadi perdana. Beri aplaus buat Pak DPRD kita yang top Palu akhirnya peraturan daerah tentang Aksara Lontara. Dan yang terakhir, Kabar Makassar dan jaringannya sementara kampanye ini namanya gerakan penyedaran keterwakilan wilayah. Ini sementara kita gerakan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan sebentar kami juga akan memperkenalkan sebuah produk baru kepada masyarakat Indonesia karena ini disiapkan sama ini. Adalah kita akan meluncurkan sebuah produk baru yang sebentar kita tahu ini. Nanti saya masih ada sisi untuk menjelaskan itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Dan saya meminta kepada seluruh kru Kabar Makassar dan para manajernya untuk berdiri. Silakan para manajernya akan berdiri semua. Berdiri, Pak Alom, terima kasih berdiri. Ini para manajer yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang sudah ada di sini, mereka yang bekerja membantu kita kemudian bisa seperti saat ini. Tentu masih banyak kekurangan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian sumbangsi kita buat negeri kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, CEO KGI Network Bapak Upi Asmaradana. Ya boleh tepuk tangannya sekali lagi Pak. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Kabar Makassar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin Makassar. Mohon perkenan kepada Dekan FISIP Unhas Makassar, Profesor Dr. Phil Syukri MSI, dan juga Direktur Kabar Makassar, Bapak Firman untuk mengambil tempat. Acara penandatanganan disaksikan oleh CEO KGI Network UPI Asmaradana dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini dan juga disaksikan oleh penonton live di channel YouTube Kabar Makassar. Ya, dan penandatanganan MOU antara Kabar Makassar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin Makassar ini adalah tentang jurnalisme berkualitas.
penandatanganan telah dilakukan oleh Dekan Visip Unas Makassar dan selanjutnya Direktur Kabar Makassar, dan setelah ini dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk acara penandatanganan MOU antara Kabar Makassar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visip Universitas Hasanuddin Makassar. Tentunya ini akan semakin menandai terkait dengan jurnalisme berkualitas. Ya, dan tentunya kita berharap sama-sama ya, setelah penandatanganan ini lahir jurnalisme yang memang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh Kabar Makassar. Baik, dan untuk rangkaian acara selanjutnya seperti tadi yang sudah di-announce oleh CEO KGI Network Indonesia, Bapak Upi Asmaradana, bahwa akan ada launching kabarbursa.com dan kabarmalaysia.com. Luar biasa, berarti ada hal yang baru lagi ya? Ada hal yang baru. Jadi Bapak Ibu para tamu undangan, perlu kami sampaikan bahwa Kabar Bursa ini adalah salah satu inovasi oleh Kabar Group Indonesia yang akan menghadirkan informasi terkait ekonomi, perbankan, saham, liputan ekonomi, serta analisis ekonomi baik mikro maupun makro, dan informasi ekonomi lainnya. Ya, dan Kabar Malaysia adalah salah satu jaringan media baru dari KGI yang akan dipersiapkan dalam rangka Kabar Group Go Internasional dan akan bermarkas di Kuala Lumpur. Untuk itu kami persilakan kepada CEO KGI Network untuk kembali mengambil tempat di atas panggung. Kami persilakan Bapak Upi Asmaradana. Oke, ya karena kita kena daerah ya. Maaf saja. Sekali Pak namanya. Kan kalau kita diundang juga. Mumpung ada Pak Bupati di sini. Ini ikhtiar bersama. Saya perkenalkan Komisaris Kabar Bursa dan Kabar Malaysia. Kabar Malaysia ini lagi ada di Kuala Lumpur. Tadi akan tersambung secara virtual, tapi sepertinya jaringan di hotel ini kurang kuat. Jadi mungkin evaluasi buat pengelola hotel, tolong diperbaiki jaringannya. Kita persilakan Dr. Eka Sastra untuk ke depan. Ini adalah salah satu komisaris dari Kabar Bursa yang terbang dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan dengan kekuatan baru ini akan bisa memperkuat Kabar Group. Kita akan meluncing ya. Baik, acara launching ini akan ditandai dengan pemindaian atau scan telapak tangan oleh CEO KGI bersama dengan Komisaris Kabar Bursa dan Kabar Malaysia. Jadi kita hitung mundur bersama mulai dari sekarang. 3, 2, 1.
Iya, boleh tepuk tangannya sekali lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ingin mengetahui perkembangan bursa saham dan juga perkembangan naik turunnya dolar melalui kabar grup yang baru ini ya. Melalui kabar bursa dan kabar Malaysia sekali lagi sebagai bentuk dari KG Indonesia ini sudah go internasional. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk di sesi penyerahan penghargaan kepada Mitra Kabar Makassar. Ya, untuk itu kami undang dengan hormat Mitra terbaik Kabar Makassar, yakni PDAM Kota Makassar. Selanjutnya, Diskominfo Kota Makassar. Ya, dan yang terakhir, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Adi Anja SUMM UIPM. Penyerahan penghargaan oleh Mitra Kabar Makassar. Kami silakan untuk mengambil tempat. Penyerahan penghargaan kepada Mitra Kabar Makassar yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kabar Makassar diberikan kepada PDAM Kota Makassar dan Diskominfo Kota Makassar. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Siap, Pak. Ya, itu tadi penghargaan kepada Mitra Kabar Makassar, di mana sebenarnya ada 3, namun satu dan lain hal. Berbahagia, selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu, di
mana setiap tahunnya di momen ulang tahun Kabar Makassar adalah memberikan penghargaan kepada para tokoh publik, instansi dan lembaga yang telah dinilai oleh tim panel juri yang telah memberikan kontribusi nyata selama 1 tahun terakhir. Jejak rekam diseleksi dan dipilih oleh para dewan juri. Kita undang naik ke atas panggung para dewan juri Kabar Makassar Award. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Kamarudin Aziz selaku Dewan Juri Eksternal dan Andini selaku Dewan Juri Internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perkenalkan kami dari panel juri Kabar Makassar Award sebagai bagian dari hari ulang tahun Kabar Makassar yang ke-14 tahun. Oke, baik, saya Andini selaku juri internal redaksi kabarmakassar.com. Saya Kamarudin Aziz sebagai panel juri independen untuk Kabar Makassar Award ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa pemberian penghargaan ini atau award ini sebagai bagian dari puncak pelaksanaan hari ulang tahun Kabar Makassar yang ke-14. Ini merupakan puncak dari acara kita dan diharapkan bisa menjadi momen untuk mengapresiasi kontribusi para mitra dan juga tokoh-tokoh nasional dan lokal kita. Oke, pemberian penghargaan ini akan diberikan kepada tokoh-tokoh, instansi dan lembaga yang telah dinilai oleh tim panel juri dan dianggap memberikan kontribusi nyata selama setahun terakhir, dan juga sebagai bentuk apresiasi bahwa kerja-kerja baik harus selalu dibagi. Ya, sebagaimana biasanya untuk memastikan bahwa yang terpilih adalah merupakan tokoh yang ideal atau yang pantas, kami melakukan tracking atau review untuk pemberitaan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh lokal dan nasional itu, untuk kemudian kita nilai, kita akumulasikan kira-kira siapa yang pantas untuk memperoleh penghargaan dari Kabar Makassar. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kami akan bacakan penerima penghargaan Kabar Makassar Award dalam rangka hari ulang tahun Kabar Makassar yang ke-14. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Oke, yang pertama ya, penerima Kabar Makassar Award kategori tokoh pendidikan diberikan kepada Bapak Dr. Hasla, merupakan pencetus program KKN kebangsaan yang menyatukan anak bangsa. Beliau berhasil meningkatkan komitmen untuk tetap mencintai negara dari berbagai suku agama dalam ikatan nasionalis dan kebinekaan yang utuh. KKN kebangsaan berhasil dan diadopsi menjadi program nasional yang dikelola Dharma Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, diundang kepada CEO Kabar Group Indonesia, Pak Upi Asmaradana, untuk memberikan penghargaan. Naik lagi beliau ya, sama pemilik acara. Ya. Iya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Oke, setelah ini ya. Masih kepada kaula, kita perlu mendengarkan ini sepatah dua kata untuk KKN kebangsaan, karena saya pikir ini penting ya untuk kita semua. Sangat inspiratif, saya dengar berada di pulau-pulau kecil terluar juga. Kaula, silakan. Hadirin yang saya hormati, saya merasa surprise dan bangga sekali pada malam hari ini
di mana KKN dicetuskan di Unhas, di Makassar, termasuk Bupati Bantaeng yang ada, itu adalah lokasi pertama KKN kebangsaan. Dan nama ini saya kira sudah diadopsi di Ristek Dikti itu di tahun 2014 karena keberhasilan kita melaksanakan KKN kebangsaan. Dan lebih penting lagi, selama menjadi saya kepala UPT KKN, saya tidak pernah melihat ada KKN yang menyatukan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Waktu itu Momanu menyatakan program ini diadopsi menjadi program nasional. Inilah oleh-oleh untuk negara Indonesia dari Universitas Hasanuddin. Makasih. Terakhir Pak Upi, terima kasih. Ini saya kira saya tidak pernah mendapatkan di tempat lain seperti ini. Ya, ini artinya bahwa biasanya kita diberi penghargaan itu di tempat orang lain, tapi tidak, ini di negara kita. Terima kasih Pak Upi dan kawan-kawan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat untuk Dr. Hasrullah Kaula. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan beranjak ke penerima Kabar Makassar Award kategori tokoh penggerak pariwisata. Kita sebut ya. Haji Muhammad Basri Ali, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang mewakili pemerintah Kabupaten Selayar, Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, Pak Haji Saiful Arif, silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, menurut panel Dewan Juri, Selayar ini adalah salah satu kabupaten yang terpisah dari daratan utama Sulawesi Selatan, dan di tengah suasana pandemi, di tengah suasana ketidakpastian ekonomi, Selayar bisa recovery dan bisa memperoleh hasil yang luar biasa dengan semakin bertambahnya atau meningkatnya jumlah pengunjung wisata tiap tahun, dan inilah menjadi alasan mengapa kami menempatkan Selayar sebagai salah satu yang layak menerima penghargaan. Kemudian tingkat okupansi hotel juga luar biasa. Kami baru berkunjung dan luar biasa menyaksikan misalnya ada hotel-hotel yang sudah sangat layak untuk disebut sebagai destinasi wisata atau kunjungan pariwisata di Kabupaten Selayar. Selamat untuk Selayar, Pak Upi silakan. Ya. Selamat Pak Bupati, tepuk tangan. Ya. Ya. Salam untuk Pak Bupati Basri Ali. Ya. Boleh Pak Saiful Arif untuk memberikan situ aja Bapak, pemilik acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam hormat dari Pak Basli, Pak Bupati kami. Beliau berada di Toraja dan akan lanjut ke Lu. Beliau tahu bahwa wakilnya adalah wartawan Perumahan Rakyat. Ya. Di zamannya di Ari Prate. Kadernya Dahlan Abu Bakar. Saya terima kasih kepada Pak Ula karena KKN kebangsaan ini telah kami nikmati. Tahun ini kami mendapat 30 mahasiswa UGM yang melaksanakan KKN tematik dan fokus pada perikanan dan pariwisata di Pulau Pasir Gusung. Semua pihak kami undang untuk mengikuti Festival Taka Bonerate yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober pada musim yang sangat teduh di Selayar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Saiful Arif, Wakil Bupati Selayar. Ya, oke baik. Selanjutnya penerima Kabar Makassar Award kategori Tokoh Olahraga Sulawesi Selatan diberikan kepada iya, silakan kepada Bapak Oke, jadi Bapak Ahmad Susanto merupakan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia
KONI Kota Makassar yang sukses memimpin dan mendampingi kontingen atlet asal Makassar meraih 177 emas, 80 medali perak, dan 100 medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional di Bulukumba, Sinjai kemarin. Pak Ahmad Susanto juga merupakan ketua tim futsal yang berhasil membawa Sulawesi Selatan menjadi runner-up pada kejuaraan nasional 2017 silam. Ya, Oke. Pak Ahmad, ada mau sampaikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-14 kepada Kabar Makassar. Terima kasih telah memberikan apresiasi ini sebagai bagian bahwa Kabar Makassar mengapresiasi perjuangan sektor olahraga sebagai sebuah suplementer bukan komplementer, sesuatu yang sangat penting. Karena sejatinya dalam peristiwa dunia hanya ada dua peristiwa yang betul-betul menegakkan kehormatan sebuah bangsa. Yang pertama adalah ketika kunjungan kenegaraan seorang kepala negara, dan yang kedua adalah ketika seorang atlet dengan perjuangannya mampu mengibarkan sang merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di puncak tertinggi prestasi dunia. Wow, baik, tepuk tangan semua. Kami mohon izin dan mohon dukungan untuk mengawal prestasi olahraga, perubahan mindset dari kapitalisme medali, bahwa olahraga itu hanya diukur dari medali, menjadi olahraga sebagai mitigasi sosial, sebagai kanalisasi yang memindahkan energi negatif menjadi energi positif dan produktif masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tiba pada untuk kategori penerima Kabar Makassar Award, kategori tokoh hukum Sulawesi Selatan. Wow. Jadi siapa ya kira-kira yang kita lihat sebagai tentu ada yang bertanya mengapa dan apa yang menjadi alasan tim juri independen dan internal memilih beliau. Ini bukan karena ketemu di Coffee Zone minggu lalu atau beberapa waktu lalu. Ini karena kami mencatat pengalaman beliau sebagai pendiri Makassar Intellectual Law, sebuah LSM yang mendorong advokasi dan perlindungan hukum. Dan yang pasti bahwa kami mencatat tidak banyak aktivis LSM yang memberi pelayanan gratis untuk masyarakat Sulawesi Selatan waktu itu dan juga saat ini. Yang pasti bahwa Sobe silahkan ke depan. Tentu pasti ada yang bertanya, masa cuma itu, ada lagi. Dari sisi karir, Pak Supriyansa adalah tokoh politik Sulsel yang konsisten pada jalur pemilihannya untuk mendorong demokrasi dan literasi politik, begitu ya. Bahkan terpilih menjadi Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Tepuk tangan untuk Kak Supriyansa. Selamat Kirong. Ya. Ya. Iya, iya Bapak. Ya. Ada. Iya. Iya. Ada tuh gilirannya sebentar tahu lah itu.
tengah orang hebat semua, karena acara ini diselenggarakan oleh lembaga yang hebat. Para pejuang berdirinya lembaga media ini, tentu kita kenal semua, namanya Pak Upi. Kadang saya bingung melihatnya, tidak ada hari tanpa berjuang untuk mendirikan lembaga di seluruh provinsi di Indonesia. Dan paling mengagetkan saya tadi, ternyata sudah bermain di level internasional, di Malaysia. Tentu tidak semua orang bisa melaksanakan ini, dan kebanggaan itu saya utarakan pada kesempatan ini bahwa tidak semua orang memiliki jiwa seperti jiwa Bapak, bisa menghimpun orang-orang yang bekerja seperti ini. Saya tahu betul Pak Dr. Rasulullah, Pak Upi ini tertati-tati dari awal mendirikan lembaga kecil menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, dan berada di level internasional bersama saudara saya Pak Eka. Kalau dihitung perjuangan ini, maka ini adalah perjuangan anak bangsa yang perlu kita sama-sama mendorongnya. Terakhir, hanya satu yang saya tanda tanya tadi. Kenapa Kabar Makassar berakhir di Makassar ini di UNTA yang ke-14 tahun ini? Setiap tahun dulu ada acara seperti ini, saya minta maaf tidak bisa hadir karena ada acara. Hari ini pun ada paripurna saya tinggalkan karena acara ini. Ternyata saya hadir di sini adalah hari yang terakhir di sini karena pindah ke Jakarta. Tanda tanya saya, kenapa pindah ke Jakarta? Bukannya orang Jakarta mau pindah ke Kalimantan? Atau belum yakin bahwa pindah ibu kota negara? Kita menunggu Pak Arif bersama dengan Pak Eka di sana, bahwa IKN tetap jalan dan kita akan pindah semua di sana berkantor. Dan kelak Kabar Indonesia akan berkantor di sana. Itu harapan kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kepada seluruh kru Kabar Indonesia dengan grupnya, para wartawan-wartawan yang ada di sini, ada Mera di sana, yang sering menulis berita tentang saya. Saya orang tidak ada apa-apanya di Makassar, lalu berjuang di garis saya sebagai lesen di sini. Saya tahu betul sana semua wartawan yang sering menulis saya semuanya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu, Iwan Taruna, semuanya meliput kegiatan saya, dan itu adalah garis perjuangan saya di lapangan. Dan saya mencoba untuk mengcombine masuk di pemerintahan 2,5 tahun jadi wakil bupati. 2,5 tahun saya memberikan diri untuk berhenti mundur untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI, dan alhamdulillah atas pengawasan Bawaslu dengan KPU Bawaslu waktu itu ada Pak Ical di belakang, akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Setelah saya combine di DPR RI, saya menemukan perjuangan yang sesungguhnya, bahwa ternyata dari itu di bawah kita belajar sampai di Jakarta. Saya mencoba untuk berteriak sesuai dengan garis konstitusi sana, Dr. Rasulullah. Namun tentu ada batasan-batasan, tidak sama dulu saya di sini. Karena kalau saya frugal, berarti bukan saya anggota DPR. Tetapi karena saya anggota DPR, tentu ada garis-garis yang saya perhatikan betul. Dan mohon doanya
perjuangan kita masih panjang, Kabar Nur Indonesia masih panjang perjuangannya, dan saya juga masih akan berjuang lagi untuk di level nasional. Semoga doa kita semuanya mengantar Kabar Indonesia ada dan senantiasa tetap ada di Indonesia. Terima kasih. Perjuangan anak bangsa katanya, perjuangannya Pak Upi Asmaradana tadi. Iya, Pak Bupati. Luar biasa. Masih Pak P, Ibu P. Ya, oke baik, kita beralih ke kategori selanjutnya. Penerima Kabar Makassar Award kategori tokoh peduli lingkungan diberikan kepada Bapak Iwan Bento merupakan aktivis lingkungan asal Kabupaten Maros yang gigih dalam mempertahankan dan merawat khas di Rama-Rambang dari ancaman industrialisasi. Atas kegigihannya tersebut, Iwan Bento juga diberi penghargaan tertinggi Kalpataru 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kalpataru ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan hormat dan selamat ulang tahun kepada Kabar Makassar. Terima kasih sudah menghadirkan saya di tempat ini, tempat yang sesungguhnya tidak terlalu nyaman untuk saya. Tetapi saya harus memenuhi undangan ini sebagai bentuk apresiasi dan kemitraan kita selama ini. Saya ingin memberikan gambaran sedikit kenapa proses ini saya harus lewati. Ketika kita bicara soal kars, maka kita bicara pada dua hal yang penting. Kita bicara pada ruang hidup. Kars adalah aquifer, dia adalah penyimpanan air, dan tidak ada satupun orang atau makhluk di muka bumi ini yang tidak membutuhkan air. Yang kedua, kita bicara soal identitas. Tadi juga kita bicara soal identitas anak bangsa. Kawasan kars di Maros Pangkep untuk penemuan terakhir itu ditemukan peninggalan bersejarah berusia 45.000 tahun yang lalu. Jauh lebih tua dari apa yang ada di Spanyol. Artinya apa? Peradaban modern pertama itu dimulai di Maros. Kehilangan kawasan kars seperti kita kehilangan satu fase sejarah yang menandakan hilangnya identitas kita sebagai anak bangsa. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya mohon izin, hashtag kawan bergerak harus berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan ini dan selamat kepada Bapak Iwan Bento. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tiba untuk kategori tokoh pemuda Sulawesi Selatan. Untuk Kabar Makassar Award ini pada silakan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, pertimbangan panelis adalah bahwa Dr. Udin telah banyak berkiprah pada program-program literasi pendidikan, kesehatan, tokoh muda yang juga punya track record yang luar biasa dari kampus sebagai alumni Fakultas Kedokteran Unhas. Udin, IPK-nya 4,0, sudah 2 kali akselerasi naik di SMP, SMA dan juga peserta AFS. Yang luar biasa karena intensitasnya untuk mendorong program-program kesiapsiagaan bencana, kemudian perlindungan warga telah dilakukan beliau. Itu yang menjadi pertimbangan mengapa kita kategorikan beliau sebagai tokoh pemuda Sulawesi Selatan. Ya. Kaupi berbicara tentang asal mula kesuksesan tadinya saya tidak mau mention, tapi pas kita naik di sini kita mention sama almarhum Manigapa. Jadi kita punya kemiripan. Jadi yang pertama kali sponsori saya untuk turun ke
bencana itu adalah almarhumah Wani Gappa. Saat itu saya masih kuliah, saya lagi belajar untuk ujian, saya ditelepon, Pak Wani Gappa lagi cari orang untuk turun ke Padang. Saya langsung tinggalkan kuliahku, ujianku, dan dari situ akhirnya Pak Wani Gappa seret saya ke dunia kemanusiaan, dan sampai sekarang saya jatuh cinta sama dunia kemanusiaan. Ya, dan saya juga pernah 3 bulan di Palu, 3 bulan di Lombok, dan sempat juga bertanya, apa aku bikin ini? Tapi akhirnya saya teringat sama pesan almarhumah ibu saya. Dia bilang, "Nak, kamu ini hidup untuk mati, maka perbanyaklah bekalmu untuk kematian." Nah, dari situ akhirnya saya bilang, semangat ini tidak boleh berhenti di saya. Makanya proses kaderisasi saya terus lanjutkan, walaupun setelah lulus saya tetap masuk ke organisasi-organisasi di kuliah supaya ada regenerasi. Karena saya punya prinsip juga, selama darah ini masih merah, jiwa kemanusiaan itu harus menyala. Perjuangkan kemanusiaan, lanjutkan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Udin Malik. Ya, oke, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita beralih selanjutnya. Penerima Kabar Makassar Award kategori Tokoh Perempuan Sulawesi Selatan kepada selamat kepada Ibu Madiana Nasri. Silakan maju ke depan. Ya, silakan mengambil tempat yang depan, Ibu. Ya, Ibu Madiana Nasri merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih dalam seleksi Bawaslu Sulawesi Selatan dan menjadi Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Ibu Madiana pernah menjadi anggota KPU Sulawesi Selatan periode 2013-2018. Ibu Madiana merupakan pegiat demokrasi berlatar belakang jurnalis dan pernah menjadi Ketua Pers Aliansi Jurnalis Independen AJI Makassar. Ya, yang luar biasa, Ana Rusli berkontribusi pada jejaring ya atau network pada yang kita sebut sebagai network For Indonesia Society, Net FID Indonesia, yang membentuk lembaga yang mendorong kaum muda peduli dan terlibat dalam politik dan demokrasi. Tahu? Iya, boleh Ibu sepatah dua kata. Silakan, ada yang mau sampaikan untuk Bapak Ibu yang saya kira memberi inspirasi juga ya untuk misalnya nanti Bawaslu ya depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan halo hai. Ya. Walaupun saya sebagai ketua Bawaslu, di sini ada peserta pemilu, ya. Ada juga calon bupati dan wali kota, ya. Tapi saya tidak akan bicara tentang cegah awas tidak, slogan Bawaslu. Bapak Ibu sekalian, tadi host mengatakan ada cahaya di dalam gelas. Bagi saya, ada cahaya dan ada pemantik yang terus mengobarkan. Dan pemantik itu adalah kawan-kawan saya. Salah satunya yang memberikan mandat ini adalah Upi Asmaradana. Juga ada Iwan Haruna, ada Marudin Palapa, ada teman berkelahi saya, Merah. Ada juga Faisal Amir, rekan saya di jurnal di KPU ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, suatu hari ketika Kak Upi kita keluar dari pengadilan ya waktu itu saat melawan tirani kebebasan pers melawan salah satu Kapolda di masa lalu, Kak Upi bilang begini ke saya, "Anak, dalam tubuh feminis ada pertarungan yang harus kau kobarkan sebagai maskulin. Bertarunglah di medan manapun." Saya bilang, maksudnya apa ini Kak Upi? Gak lama saya dijebak menjadi ketua aliansi jurnalis independen Kota Makassar perempuan pertama. Dan itu juga ada kontribusinya adalah Supriyansa, anggota DPR RI waktu itu. Dia yang ngasih modal untuk ngopi-ngopi. Nah, proses saya kemudian setelah selesai dari ketua AJI, saya dijebak lagi untuk masuk di KPU. Ini otaknya KUP lagi. Salah satunya KUP. Nah, prosesnya saya bertarung dan alhamdulillah terpilih. Dan proses ketika saya menjadi anggota KPU, saya dimarahi sama Pak Dr. Rasulullah
karena S2 saya nggak selesai-selesai. Jadi untuk menyelesaikan saya negosiasi adalah beliau adalah finalis debat. Beruntung Pak Faisal Amir ya kan. Jadi saya lulus dengan catatan. Tapi proses itu tetap berlanjut bahwa sesungguhnya kekuatan yang paling penting adalah nawaitu. Kita beranjak dari awal dan pasti ketika kehendak Tuhan akan melangit dengan proses bantuan semua orang berkontribusi dalam hidup kita. Inilah yang harus kita selalu buat saya ini jadi bekal, dan ini adalah mandat. Hari ini ada tokoh perempuan cuma satu. Afirmatifnya adalah 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, dan 100 menjadi 1000. Karena itulah kita bersama harus mewujudkan itu. Terima kasih untuk Kabar Makasar. Tahun depan saya diundang ke Jakarta ya. Insya Allah saya dengan Pak Ketua KPU ada SPPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya ingin sampaikan bahwa penilaian ini bukan Upi yang menilai, kami yang menilai. Jadi kami. Ya, terima kasih ya ke kami, Bu. Iya, tapi kita kenal beliau lah. Pengalaman terakhir berinteraksi dengan waktu di KPU dan sangat intens komunikasi dengan teman-teman aktivis LSM juga. Selamat ya Ibu Anaya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tiba di bagian ke-8 untuk penerima Makassar Kabar Makassar Award kategori pelopor ya, luar biasa. Ya, tentu ada yang bertanya juga apa yang menjadi pertimbangan kira-kira seperti apa Sinjai dari sisi keberhasilan mengentaskan kemiskinan. Kami mencatat bahwa tracking pemberitaan kemudian inovasi-inovasi pembangunan telah mengantar Kabupaten Sinjai bisa menurunkan angka kemiskinan sampai di 8,8%. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya, kemudian Pak Bupati Sinjai ini adalah merupakan bupati termuda. Dan untuk Sulsel, beliau adalah salah satu pemimpin milenial yang tentu perlu kita apresiasi bagaimana daya juangnya membangun daerah. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kopi, senior yang hadir, Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, satu persatu rekan saya Bupati Tuhan yang mewakili Bupati Selayar dan yang mewakili Pak Gubernur. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kabar Makassar atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya ini adalah penghargaan pemerintah daerah karena tugas mengentaskan kemiskinan adalah tugas dari pemerintah daerah itu sendiri, dan alhamdulillah tugas kami, perjuangan kami selama kurang lebih 5 tahun ini diapresiasi oleh Kabar Makassar. Selama 5 tahun alhamdulillah dari 2018 sampai 2022 setiap kami angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai menurun sampai kurang lebih dalam 5 tahun terakhir hampir mencapai 5%. Kalau di rata-rata dan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai itu kurang lebih sampai sekitar hampir 18.000 penduduk yang keluar dari angka kemiskinan. Sehingga kami sangat bersyukur ini bisa mendapat penghargaan dari Kabupaten Makassar, dan juga tentu ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa tugas kami adalah menghilangkan kemiskinan ekstrim di setiap daerah, dan juga kami berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu atau menjadi semangat dari teman-teman dari pemerintah daerah, khususnya saya sendiri untuk bekerja lebih keras lagi menghilangkan kemiskinan di Kabupaten Sinjai. Dan sebelum menutup, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabar Makassar yang ke-14. Ini saya sama Kopi beberapa kali berdiskusi mengenai
Kabar Bugis, saya ucapkan juga terima kasih kepada Kabar Bugis yang selama ini membantu memberikan informasi-informasi tentang keberhasilan maupun hal-hal yang butuh perhatian dari pemerintah daerah. Insya Allah mungkin setelah kami berakhir tanggal 25 September, jadi mungkin bisa dibincangkan lebih jauh lagi mengenai hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk tangan yang mulia. Maksudnya disegerakan gitu ya. Ya, teman-teman sekalian, tetap ada pertimbangan. Kami di panelis ini juga memperoleh banyak informasi tentang inovasi beliau untuk peningkatan PAD. Jadi apa yang kita sepakati bahwa beliau salah satu yang memang layak dapat apresiasi karena ada petunjuk tentang progres ekonomi daerah. Hanya buku PAD Pak Bupati ini yang kita sudah bicarakan. Terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Kita beralih ke penerima ke-9. Penerima Kabar Makassar Award kategori tokoh diberikan kepada selamat kepada Bapak Haji Muhammad Amri Asyid. Silahkan kepada Bapak. Ya. Bapak Muhammad Amri Asyid diberikan penghargaan sebagai tokoh pluralisme. Bapak juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera PKS Sulawesi Selatan. Pak Amri Asyid memimpin PKS sejak 2020 lalu. Alumnus Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor ini selalu membawa isu-isu kesetaraan dan berhasil menjaga semangat pluralisme di segala aktivitas kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Ya, perkenalkan Bapak menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru maupun juga anggota dari Kabar Makassar yang malam hari ini merayakan tahun yang ke-14. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah mendukung ya penghargaan terhadap diversity di Indonesia. Jadi Indonesia, kami meyakini Indonesia itu bangkit ya dan berjaya atas dasar keberagaman. Dan kita meyakini bahwa keberagaman adalah merupakan sumber kekuatan bagi Indonesia. Dan jangan sampai kita melepaskan keberagaman ini menjadi ancaman bagi persatuan. Karena kita meyakini kekuatan adalah merupakan kunci kemenangan. Maka kami ya bersama seluruh rekan-rekan yang menghargai perbedaan ini akan selalu menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Kami berusaha untuk menyatukan seluruh elemen bangsa yang berbeda. Bahkan alhamdulillah di periode ini kita betul-betul membuka ruang kepada seluruh ya saudara-saudara kita di seluruh Sulsel khususnya untuk bisa menjadi bagian dari elemen politik di Indonesia. Kalau misalnya PKS dikenal sebagai mungkin partai yang eksklusif, maka pada periode ini kami berusaha untuk menjadi partai yang inklusif, membangun komunikasi kepada seluruh kalangan ya tanpa melihat perbedaan baik itu suku, agama, golongan dan seterusnya. Karena kami meyakini perbedaan adalah sumber kekuatan dan kekuatan merupakan kunci kemenangan bagi Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat kepada Kabar Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjaga lebih tepuk tangan yang mulia. Oke. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih ada 4 kategori yang akan kita berikan untuk Kabar Makassar Award. Jadi kita tiba pada penerima Kabar Makassar Award kategori penggerak ekonomi dan bagi sahabat masyarakat. Ada 3 orang ini. Oh,
pernah jadi ketua PBHMI, aktif di DMI, Dewan Mahasiswa Indonesia, dan juga komisaris independen pada Bank Syariah Mandiri. Salam Roban ya, selamat ya. Tidak kredit. Ya, sebagai informasi, Arif Rosid juga terjun ke dunia bisnis dengan aktif di kepengurusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebagai Wasekjen. Pada tahun 2017 dia menjabat komisaris PT Meriam Media Utama dan dulu mendirikan Mar Consulting tahun 2018. Ya. Perlu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih banyak Kak Upi dan teman-teman Kabar Makassar. Sebenarnya kalau kamu ditanya cerita mimpinya headquarternya Kabar Makassar itu ke Jakarta, sebenarnya udah pernah ya? Udah pernah, tapi mungkin agak bergeser sedikit. Terima kasih banyak dan selamat ulang tahun yang ke-14 buat Kabar Makassar. Mungkin penghargaan ini saya dedikasikan ke kedua senior saya di sini. Yang pertama, yang dari tadi sponsor ini Kak Eka Sastra. Mana Kak Eka? Kak Eka ini saya guru doktor 3 tahun. Sebenarnya biar gelar dokter giginya hilang, tahu. Tapi sampai sekarang diungkit terus. Tapi alhamdulillah juga Kabula, ada Kabula ketua KPU di sini. Kabula ini dulu buat kami yang hijrah ke Jakarta ini itu ngekos di tempatnya beliau. Makan nggak repot karena di sebelah kosannya itu ada warteg ya. Wartegnya bisa kasbon belakangan ya. Nah, alhamdulillah ini sebuah penghargaan, kebahagiaan buat saya, Pak Upi dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir, karena jujur li 2 tahun lalu saya dapat penghargaan dari BI Award sebagai penggerak ekonomi syariah waktu itu. Setahun sebelumnya saya dapat penghargaan juga sebagai 30 anak muda berpengaruh di Republika. Dan kenapa saya bilang saya bangga ada di depan sini, karena bagi saya penghargaan di luar sana itu tidak tidak seberarti penghargaan yang diberikan di kampung halaman saya. Jadi terima kasih banyak Kak Upi. Insya Allah apa yang diharapkan oleh kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bank Syariah Indonesia hari ini berada di peringkat 6. Aset kita sekarang 313 triliun. Jadi dulu asetnya Bank Syariah itu 100 triliun berhadapan dengan bank-bank lain 1000 triliun. Jadi memang ketika di merger menjadi satu Bank Syariah Indonesia, alhamdulillah peringkat ke-6, dan hari ini juga kita bisa bersaing dengan bank-bank konvensional. Jadi sekali lagi ini menjadikan penghargaan ini menjadikan kami untuk bisa terus berkontribusi khususnya buat Sulawesi Selatan dan bangsa dan negara kita. Sekali lagi terima kasih. Allahumma muwaffiqna bithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak Arif Rosid masih ada juga, masih ada 2 ya? Iya, masih ada 3 nih, masih ada 3. Oke, kita beralih selanjutnya. Penerima Kabar Makassar Award kategori Kepala Daerah Inovatif diberikan kepada selamat kepada Bapak Dr. Haji Ilhamsyah Asikin MSc. Ya, kepada Bapak dipersilahkan mengambil tempat di depan. Oke, Bapak Dr. Haji Ilhamsyah Asikin MSc merupakan Bupati Bantaeng yang sukses meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng berada di angka 8,86% sekaligus tertinggi di Sulawesi Selatan. Beliau juga sukses meningkatkan indeks kesehatan dan meningkat menjadi 77,86% pada tahun 2021. Selain itu, Bapak juga sukses meningkatkan indeks pendidikan dan melakukan berbagai program-program yang inovasi. Kebetulan panelis pernah menjadi Dewan Juri juga Pak Wati untuk menilai kabupaten kota di Sulsel yang punya inovasi tentang pendidikan, kesehatan, dan saya termasuk melihat banyak sekali inovasi itu, dan itu juga merupakan yang pasti
terakhir inovasi tentang promosi kopi KHI, kopi apa namanya, kopi Turaya kita. Iya, luar biasa. Jadi ada nih perkembangannya tahu ini mengapa dia. Coba tengok. Kau langsung masuk ke podcast saja. Iya. Maka lagi banyak. Terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan, Pak Uki, atas seluruh kru Kabar Makassar. Alhamdulillah malam ini mendapatkan kehormatan dari teman-teman Kabar Makassar kategori Kepala Daerah Inovasi, yang saya tahu bahwa teman-teman media adalah salah satu teman terbaik dalam berdiskusi, melihat, mencermati tentang bagaimana kondisi lingkungan eksternal masyarakat, dan itu tentu yang memotivasi dan memantik kami beserta seluruh teman-teman di pemerintah Kabupaten Bantaeng melahirkan hal-hal yang bersifat pembaharuan atau inovasi yang mudah-mudahan insya Allah memberikan kebermanfaatan. Terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kabar Makassar, dan mudah-mudahan tahun depan menurut informasi Pak Ubik, Kabar Makassar akan menjadi tuan rumah di negara lain. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Kalau dikategorikan nih kalau beliau dengan Andi Salu tadi masih kategori milenial kan? Sama jadi. Beliau itu tahu ya. Casingnya. Bapak Ibu dan sekalian, kita masuk pada kategori untuk yang ke-12, penerima Kabar Makassar Award kategori tokoh seni dan apakah ada beliau? Pertimbangannya adalah bahwa kami menilai Bro Alif ini adalah aktor kebudayaan yang kita sebut berasal dari Jakarta yang punya jutaan followers, subscribers di YouTube. Apa sih lagu aja? Kalau sampai, oke. Selamat Rong. Kau lupa ini. Ya. Luar biasa, jadi apresiasi Kabar Makassar karena konsistensinya untuk tampil di YouTube, di media sosial, kemudian membawakan lagu-lagu Makassar. Ya. Ya, Alifi juga dijuluki sebagai Next Iwan Tompo. Oh ya, Next Iwan Tompo. Ya. Se Reji Kupala Rijulurita coba menyanyi. Oke. Dua lagu. Oke. Silakan. Ya. Ini pertama kali saya di atas segini, jadi agak grogi. Saya biasanya pakai gitar. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video-video saya. Lagu-lagu Makassar ini bentuk motivasi lah buat saya untuk membuat lagu-lagu Makassar dan mempopulerkan lagu-lagu Makassar di zaman yang modern ini. Karena di lagu Makassar saat ini hanya saya sendiri yang membawakan lagu-lagu Makassar dengan genre pakai gitar, jadi supaya kelihatan lebih modern. Dan selamat ulang tahun buat Kabar Makassar yang ke-14 tahun. Semoga sukses selalu. Dan terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum. Ya, kita beri tepuk tangan. Oh, mau dites lagunya? Sebentar nih. Oh, sebentar. Sebentar mau menyanyi. Oke. Terima kasih banyak. Bapak Ibu dan sekalian, kita tiba di yang ke-13. Tadi ini bilang ada itu mau yang sebut karena katanya berteman, jadi saya sebut. Untuk kategori tokoh siapa silakan? Saya gelar dan nih, nada kakaknya, akuntannya tahu ah. Tom, kalau Tom, nada kakaknya Tom. Kalau silakan. Ya, tentu banyak yang bertanya. Saya kira
kalau kami pertimbangannya adalah bahwa beliau salah satu yang sangat getol atau sangat gigih membela, menjaga, menjawab tantangan ketika misalnya Partai Demokrat digoyang, dan beliau sangat konsisten menyuarakan bagaimana mestinya kita bersikap sebagai politisi untuk membela partai. Yang kedua, kami juga beri apresiasi karena perolehan suaranya yang 9.500-an itu menjadi penguat bahwa beliau punya basis yang kuat untuk dapil, Maros, Pangkep, dan baru teman tahu ini, baru juga Sobat tidak masuk. Nanti tahu Pak Ketua yang kedua sudah silakan. Tahu tahu juga. Iya, lagi lagi. Oke, kalau silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama salam untuk semua sahabat-sahabat. Saya tidak usah sebut satu-satu karena nanti jadi sambutan. Ya, selanjutnya terima kasih kepada Kabar Makassar karena mengapresiasi kinerja dan aktivitas saya selama ini. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-14. Jadi ingat bahwa ini ulang tahun terakhir mereka mau pindah ke Jakarta. Kenapa perlu diingat? Karena dia ulang tahun yang ke-14. Kebetulan nomor Partai Demokrat itu 14. Jadi ini yang kita diskusikan yang di situ karena kenapa persis 14 baru kau dapat penghargaan. Ini bukan diatur Pak Sukri, memang kehendak alam. Saya dapat penghargaan persis ketika Kabar Makassar berusia 15. Ya. Jadi mohon dipahami Pak Ketua PKS. Jadi tidak apa-apa, ini koalisi saya. Saya kira memang akhir-akhir ini kita semua, terutama di bidang politik, harus mau menahan diri karena dan lebih bersabar karena suhu politik sudah mulai naik. Jadi pada situasi seperti ini sangat dibutuhkan pepatah Jawa, apa itu? Sing waras ngalah. Jadi yang waras mengalah. Terlalu banyak orang gila sekarang dan tidak masuk akal tindakannya. Saya kira sekali lagi terima kasih banyak sudah menghargai dan mengapresiasi aktivitas politik saya. Itu semua saya lakukan karena ditujukan untuk pengabdian dan terutama karena itu hobi saya. Jadi berpolitik itu hobi bagi saya. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-14. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selamat dan terima kasih banyak. Oke Kak, kita sudah mau di akhir. 13 ini masih ada satu tapi nanti panitia ini. Iya, oke. Ada yang 12. Kita sudah mau pamit undur diri. Iya. Untuk menegaskan ke Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi tim kerja Kabar Makassar Award ini ada dua. Jadi ada tim juri internal dan juri independen. Saya merasa sangat bukan koinsidensi ya, tapi memang kita punya justifikasi mengapa UPI pilih saya untuk memberi komentar karena beberapa tokoh yang dapat ini memang pertama kolega. Kita juga tracking pengalamannya. Saya pernah ketemu Pak Bupati Bantai, Andi Seto di acara di Hotel Warpoint, Pak Ibu, dan saya kira ini hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita berikan ini adalah sesuatu yang ada dasarnya, ada pertimbangannya, dan itu ada di rekor datanya kabarmakassar.com. Untuk kita semua, selamat untuk yang 13 termasuk kategorinya yang sudah disebutkan. Kita masih ada satu lagi kategori, nanti akan MC yang akan mengumumkan. Kami undur diri. Ya. Kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Kamarudin Aziz dan Andini selaku panel dewan juri yang telah menyampaikan, mengumumkan terkait dengan awarding naik Kabar Makassar, penghargaan kepada tokoh ya, para tokoh kita yang telah baik itu tokoh publik, instansi dan lembaga yang telah dinilai oleh tim panel juri yang telah memberikan kontribusi nyata selama 1 tahun terakhir. Iya, luar biasa ya penyerahannya
Dan tentunya saya merasa kayak berada di penerimaan award apa gitu. Padahal ini memang menandakan bahwa Kabar Makassar luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan bahwa selanjutnya kami akan membacakan satu kategori lagi dan sekaligus akan ada orasi budaya dan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Tapi saya penasaran tadi ini yang ada disebut-sebut ada katanya kayak Iwan Tompo ya? Iya. Ada ya? Itu saya jadi penasaran ini, bagaimana sebenarnya itu? Saya kalau boleh deh, 1-2 lagu atau 1 album kan bagaimana? Baik, boleh untuk mohon untuk tetap di tempat Bapak Ibu para undangan tamu hadirin yang kami hormati ya. Mohon untuk tetap di tempat karena masih ada rangkaian acara. Karena sejujurnya malam ini kita lagi menantikan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang sementara ini lagi on the way ya. Kita berikan waktu untuk beberapa menit dan sembari itu bagaimana kalau kita mengundang Alifi, kita bersama-sama mendengarkan suara Alifi. Boleh tepuk tangan meriah untuk Alifi. Kami minta kami persilakan untuk naik ke atas panggung menghibur para tamu undangan untuk malam hari ini. 1 atau 2 lagu boleh ya? Iya. 1 album juga boleh ya? 1 album juga boleh. Baik, kita nikmati suara Alifi malam ini. Tadi Iwan Tompo Junior. Iya. Ya, sambil loading kami persilakan untuk Bapak Ibu para tamu undangan yang tadi mungkin belum menikmati santap malam untuk menikmati santap malam yang telah disiapkan. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu para tamu undangan untuk tetap di tempat karena setelah ini masih akan ada rangkaian acara selanjutnya.
Ya lagu karya terbaru saya, judulnya Lambo Tereja Salam. Sebuah lagu Makassar, judulnya Lambo Tereja Salam. Ini sudah rilis di channel YouTube saya, channel YouTube-nya Kedai Alifi. Bapak Ibu para undangan untuk tetap di tempat. Selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Untuk itu kami persilakan untuk teman-teman panitia untuk persiapan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur bahwa saat ini Kabar Makassar dan KGI Network yang sudah berusia 14 tahun ya. Dan ini juga merupakan kesyukuran karena Kabar Makassar tahun ini adalah terakhir di Kota Makassar dan akan berganti nama menjadi Kabar Indonesia Award yang tentunya akan menjadi lebih nasional dan internasional. Tadi juga sudah ada launching Kabar Bursa dan Kabar Malaysia, di mana nanti akan berkantor di Kuala Lumpur. Tunggu dulu, kalau bicara Kabar Malaysia
Ini berarti berita-beritanya nanti mengenai Upin Ipin ya. Mengabarkan apakah dia sudah SMA, sudah kuliah. Baik, rekan Bapak Om, untuk itu kami persilakan kepada, ini kita undang tadi para penerima penghargaan ya. Masih ada ya, masih ada ya. Para penerima award. Iya, baik Pak CEO, tolong dong didampingi kepada para penerima penghargaan dan para penerima Kabar Makassar Award untuk sekiranya bersama-sama kita merayakan 14 tahun Kabar Makassar. Siap-siap lagunya. Sekali lagi kami persilakan untuk mengambil tempat para penerima penghargaan dan juga award untuk mengambil tempat untuk kita berfoto bersama. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh founder dan CEO Kabar Group Indonesia. Foto bersama dulu deh kayaknya nih. Memang belum ada foto bersama ya selama awal acara sampai saat ini. Ini dia para penerima Kabar Makassar Award. Tahun ini, tahun terakhir diadakan di Makassar. Iya. Insya Allah tahun depan kita berjumpa. Sudah berpindah ke Jakarta. Dan sudah berganti nama menjadi Kabar Indonesia Award. Baik, untuk pemotongan tumpeng ini kami persilakan kepada Baik, masih ambil gambar ya. Kapan lagi bertemu di suasana seperti ini selain di acara Kabar Makassar? Silakan Bapak untuk mengambil tempat. Bapak Bupati, Wakil Bupati mungkin masih hadir ya. Tentu saja kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara Kabar Makassar Award pada malam hari ini. Ya, dan tentunya kami juga berharap ya Mbak Dia. Baik, ya langsung pemotongan tumpeng nih. Silakan oleh founder dan CEO Kabar Group Indonesia. Selamat ulang tahun ke-14 Kabar Makassar. Iya, boleh tepuk tangannya yang mulia.
Silakan memang dinikmati tumpengnya. Mohon izin pada Bapak Ibu para tamu undangan, kami persilakan untuk kembali masing-masing. Karena berdasarkan informasi terakhir, Bapak Mentan sudah akan segera memasuki ruangan ini. Iya. Tentunya kita sambut kedatangan beliau. Mohon perhatian. Selamat datang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH, beserta rombongan. Kita sambut kedatangan Bapak Mentan kita. Iya, selamat datang Pak. Selamat datang kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia di acara Gala Dinner dan Awarding Night dalam hari ulang tahun ke-14 Kabar Makassar. Selamat datang.
kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, MSI MH. Kami persilakan bersama rombongan, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil gambar selama 1 menit. Terima kasih kepada rekan media, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, masih dalam rangkaian acara Gala Dinner dan Awarding Night Kabar Makassar di ulang tahunnya ke-14. Untuk itu, kita persilakan kepada founder dan CEO Bapak Upi Asmaradana untuk memberikan sambutan atas kehadiran Bapak Mentan di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kedua kali saya ingin sambutan. Selamat datang Komandan di Sulawesi Selatan. Beri aplaus dulu. Saya pikir di tengah kesibukannya beliau meluangkan waktu bersama kita bersamai malam ini. Tentu kita beri apresiasi dan kami 3 jam menunggu Pak Mentan untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Komandan, yang perlu kami laporkan bahwa malam ini adalah malam ulang tahun Kabar Makassar yang ke-14. Sebenarnya Kabar Makassar dan Kabar Group Indonesia Network itu memiliki hubungan yang erat dengan Pak Komandan. Jadi waktu beliau jadi gubernur, untuk kali pertama Kabar Makassar itu hadir di tahun 2009. Jadi kemana kaki melangkah Komandan, sepertinya Kabar Makassar selalu di situ. Dan tahun ini Pak Menteri, kami laporkan bahwa sebenarnya juga malam ini adalah malam yang mungkin agak emosional ya, karena Kabar Makassar ini akan pindah kantor secara resmi ke Jakarta. Jadi Kabar Makassar sekarang sudah punya jaringan di 17 kota di Indonesia dan memiliki kantor utama itu di Kabar Makassar tentunya. Di Jakarta itu Kabar Jakarta yang merupakan head business, dan head content kami itu ada di Semarang, tepatnya di kabarjawa.com. Dan tadi barusan kami meluncing 2 unit baru, kabarbursa.com, yang menandai kami akan masuk di isu-isu ekonomi, isu-isu pembangunan ekonomi, baik mikro dan makro. Dan pada tahun ini juga
barusan tadi kami juga meluncurkan kabarmalaysia.com yang menandai bahwa Kabar Group akan go internasional. Jadi kantornya akan ada di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan kehadiran Kabar Makassar dan Kabar Group bersama masyarakat Indonesia bisa makin menguatkan peran-peran kebangsaan kita ke depannya. Pak Menteri, kami juga laporkan bahwa malam ini tadi juga kami meluncurkan sebenarnya sebuah program yang digagas oleh teman-teman dari berbagai kota di Indonesia, yaitu edukasi peradaban untuk Indonesia Emas. Jadi sebuah konsep di mana kami menerapkan sebuah gagasan tentang bagaimana memperkuat karakter budaya, karakter anak-anak muda kita di dalam menyongsong masa depan Indonesia Emas. Dan saya pikir kehadiran Pak Mentan malam ini itu bisa menjadi bagian dari upaya apa yang kita sebut sebagai upaya mencerdaskan dan menjaga serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran Pak Mentan malam ini juga bisa memberi inspirasi, pemikiran dan ide-ide tentang bagaimana kita bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Saya pikir demikian sambutan saya dari selaku tuan rumah Kabar Makassar. Di sini juga Pak Mentan ada hadir Pak Bupati Bantaeng, ada Bupati Sinjai, ada yang mewakili Pak Gubernur, ada yang mewakili Pak Wali Kota, ada Ketua KONI Makassar, ada Ketua PKS Sulawesi Selatan, ada Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, ada Ketua KPU Kota dan KPU Sulsel, ada beberapa penggiat ya yang tentu saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya pikir selamat datang di acara kami, Pak Mentan. Insya Allah Kabar Makassar dan Kabar Group Indonesia tetap akan mensupport Syahrul Yassin Limpo. Saya ulangi ya, mensupport Syahrul Yassin Limpo. Jadi mau jadi Mentan ke, mau tidak jadi Mentan ke, mau jadi gubernur ke, mau jadi apa itu Kasri ya. Jadi Kasri Endang ini mengatakan kemanapun komandan bergerak, kita bergerak bersama untuk kemajuan Indonesia. Tetap semangat buat komandan, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak CEO untuk tetap di tempat, mohon izin Pak. Ya, selanjutnya akan diberikan penghargaan utama Kabar Makassar Award yang diberikan oleh CEO PT Kabar Group Indonesia Bapak Upi Asmaradana. 13 penghargaan telah diberikan tadi dan satu penghargaan terakhir dan utama yaitu kategori Toko Sulsel berpengaruh tingkat nasional kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo. Kami mohon hormat kepada Bapak Profesor Limpo SKMSI untuk naik ke atas panggung. Bapak SJL telah mengabdikan diri lebih dari 30 tahun sebagai kepala daerah dan pemimpin yang memperjuangkan pertanian. Hingga saat ini Bapak SJL dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Menteri Pertanian. Republik Indonesia. Berbagai penghargaan ditorehkan selama menjabat. Beliau sukses menorehkan prestasi penghargaan swasembada beras dan ketahanan pangan dari IRRI serta pengakuan Badan Pangan Dunia FAO atas kemampuan Indonesia mencukupi beras nasional. Wow. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk penghargaan utama kita kepada Toko Sulawesi Selatan berpengaruh tingkat nasional. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak Menteri Pertanian dan CEO Kabar Group Indonesia. Dan untuk itu
Sebelum kami mempersilakan Bapak Menteri Pertanian menyampaikan orasi budaya, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah tayangan video capaian kinerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan di wilayah yang luas, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa, bermanfaat sebagai sumber pangan bagi lebih dari 280 juta jiwa masyarakat. Pertanian telah lama menjadi sektor penting dan strategis dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Dari sederet catatan panjang bagaimana pertanian Indonesia tumbuh dan berkembang, ketangguhan sektor ini kembali teruji kala dunia dihantam COVID-19 pada awal tahun 2020. Banyak sektor yang mulai jatuh tersungkur, melemah bahkan nyaris berhenti. Tetapi sektor pertanian mampu untuk tetap bergerak dan memberi kinerja terbaik bagi bangsa dan negara. Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, hingga perekonomian negara yang terkonstruksi cukup dalam, di triwulan 2 tahun 2020, pertanian mampu tumbuh positif sebesar 16,24% dan menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi negara. Dan hampir 3 tahun pandemi, pertanian konsisten untuk tumbuh positif dan tampil menjadi penyelamat perekonomian negara dari jurang resesi. Perkembangan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP juga bukan persoalan yang mudah. Meski terpaksa harus berada di titik terendah pada bulan Mei tahun pertama pandemi, NTP dan NTUP berhasil terus ditingkatkan melalui berbagai upaya dan strategi. Hingga di sepanjang tahun 2023, NTP dan NTUP berhasil terus meningkat. Kenaikan tersebut sekaligus melengkapi daftar panjang positif NTP dan NTUP yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Di tengah pandemi yang saat itu belum juga reda, tantangan terhadap sektor pertanian bertambah menjadi kian kompleks. Mulai dari perubahan iklim yang cukup ekstrim hingga ketegangan politik di berbagai belahan dunia memberi dampak panjang yang cukup mendalam pada ketahanan pangan secara global, hingga menyebabkan banyak negara rentan dan berada pada bayang-bayang krisis pangan. Dan pertanian Indonesia lagi-lagi mampu untuk bertahan, tetap bekerja dan berproduksi, menjamin ketersediaan serta akses pangan masyarakat tetap terjaga dan kondusif. Bahkan produksi beras sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia konsisten untuk terus diproduksi dan dijaga terus meningkat. Di sepanjang tahun 2019 hingga 2021, Indonesia bahkan berhasil untuk tidak impor beras selama 3 tahun berturut-turut. Dan di tahun 2022, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produksi beras nasional terus mengalami peningkatan hingga mencapai 31,54 juta ton. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian ada di sini. Terima kasih Pak Menteri. Sistem pertanian dan pangan Indonesia berhasil mendapat pengakuan dunia tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Lembaga internasional IRI atau International Rice Research Institute memberi penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019 sampai dengan 2021. Tidak hanya itu, di tengah banyaknya negara melakukan restriksi dan terus mendedikasikan produksi pangannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, berbagai produk pertanian Indonesia kian kompetitif di pasar internasional. Pertanian mampu memaksimalkan berbagai komoditas untuk diekspor dan menjadi sumber devisa negara.
Dukungan nyata pemerintah juga diberikan dari aspek pembiayaan dalam skema kredit usaha rakyat atau KUR pertanian. Sejak pemerintah secara lebih fokus menyalurkan KUR pertanian di tahun 2020, program-program mampu bergerak secara signifikan dan mampu mendorong banyak pelaku usaha di bidang pertanian untuk secara lebih kreatif dan mandiri dalam mengembangkan skala usaha. Membangun pertanian Indonesia hingga di titik ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Ke depan, jangan biarkan petani berjalan sendiri melalui berbagai tantangan yang menguji. Jangan biarkan petani sendiri dalam memenuhi berbagai ekspektasi. Karena pertanian Indonesia harus dibangun dalam kerangka semangat dan kerja bersama. Ketika kita menghadapi pandemi dan menjelang adanya krisis pangan, bantalannya adalah pertanian. Jago pertanian Toko Bangsa. Bersama kita terus maju untuk Indonesia Maju. Luar biasa. Itulah tadi tayangan capaian dari kinerja Bapak Mentan untuk Indonesia kita yang kami banggakan, dan tentunya boleh beri tepuk tangan untuk terima kasih. Baik, selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yakni orasi budaya dari penerima penghargaan utama Kabar Makassar Award, yang tentunya dengan hormat kami mohon perkenan kepada Bapak Syahril Yassin Limpo untuk naik ke panggung guna menyampaikan orasinya atau untuk menyampaikan ide dan gagasannya sesuai dengan bidang yang ditekuni dan tentang apa yang dilakukan selama ini. Indonesia tanah pusaka, Indonesia tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibuai tempat berlindung hari tua sampai akhir menutup mata. Upi dan teman-teman semua, anak-anakku, saya tidak hanya mengajak kita nyanyi sebenarnya. Lagu ini saya berharap bagian yang menyatakan terima kasih kita. Terima kasih pada ibu. Kita pasti ada di sini karena ibu kita kan. Ini adalah hasil timang-timang, hasil nangis-nangis ibu kita, hasil doa-doa dan belayan kita. Saya takut kalau kita melihatnya, membayangkan mukanya sudah hilang. Padahal nggak mungkin kita seperti ini tanpa ibu kita. Mungkin dia udah ikut, nggak bisa kenal lagi. Tapi ini adalah bagian dari terima kasih. Mungkin ibu kita telah banyak yang kita tapaki dan jalani seperti doa yang dia sampaikan. Masih banyak juga yang belum. Mungkin juga ada yang mengecewakan hati. Malam ini itu yang saya ingin kita nyanyi seperti itu. Dan ibu kita mewakili ibu pertiwi. Bukankah bangsa ini telah berdarah-darah membuat kita semua? Kita juga biar terima kasih dan meneruskan harapan dari ibu pertiwi dan bangsa ini yang sampai di Indonesia cuma kita yang menikmati. Sulawesi Selatan dan Bugis, Makassar masa lalunya, dan di masa depan kita dan besok anak-anak generasi tak ada lagi yang ingat. Kau masih Bugis kan, kau masih Makassar kan, masih ada Sirimu kan, masih ada Pacem kan, masih ada Sipato, mungkin gak ada lagi. Jadi lagu
lagu ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa bangsa ini tanggung jawab sama kita, Pak Dirjen. Jangan sampai kita yang merusak bangsa ini, kita yang mengkorup bangsa ini, dan itu yang tidak boleh terjadi karena kita adalah bagian dari terima kasih. Malam hari ini adalah bagian dari membangun komitmen itu adik dua anakku, bahwa kita ada menjaga Republik, menjaga Bugis Makassar, menjaga bangsa. Setuju? Indonesia pusaka abadi dan jaya, Indonesia sejarah tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda, sempat berlindung di hari tua sampai hari malu mata. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi jalali wajhul anik wa sallallahu Muhammad Muhammad Rabbi sallallahu wa yassir amri wa la lisani yafqahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. CGO Kabar Makassar bersama seluruh kru dan staf dan keluarga besar, para pejabat, saya sebut satu-satu dulu semuanya lah yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Teman-teman dari Kementan juga seperti itu, Ibu Sri dan para tokoh senior yang ada di sini. Ada juga macam-macam, Prof. Nasrullah yang sekarang jadi Provinsi Nasional. Kalau tadi Prof. itu sudah selesai semua persoalan. Saya nggak banyak, intinya menjadi sebuah entitas yang bisa berjalan lebih dari 10 tahun itu luar biasa. Karena apalagi sebuah news, dan kamu masuk dalam era-era yang memiliki dinamika dan akselerasi yang bermacam-macam itu. Berbagai perubahan dan tantangan yang berbeda dari era yang masuk menjadi 14 tahun itu luar biasa. Boleh tepuk tangan lah untuk apalagi expand. Gak banyak lagi nih yang ada orang yang expand masuk di kamu. Kamu luar biasa gitu, benar. Dan inilah diulang kebesaran itu. Yang bisa besar itu karena kau di sekolah Makassar, mami di teman-teman di Batak itu Jawa juga. Tapi itu kau punya itu. Ya, kalau tidak punya itu nggak bisa. Orang lebih bagus di Jakarta aja. Dan kamu biasa tenang-tenang di sini. Kau di sekolah Makassar, kau berlayar. Dan kalau kamu Pulau Harapan di Bali, Fata Morgana, kamu harus lepaskan nama Prabu dari Armada, kan? Kamu mau tinggalkan keindahan dan sejuknya pantai, kamu mau narum dengan samudra, mau berhadapan dengan badai dan gelombang. Bahkan kalau ada badai, gelombang yang mau menyamping Prabu, ada aku dengan tenang, kata tenggelamnya ada dari Tuhan. Saya kira prosesnya judulnya begini. Ini karena ada idealisme yang cukup baik bermain di situ. Aku juga begitu. Ya segalanya idealisme dong, nasionalisme, dan itu diajarkan oleh
bapak-bapak kita. Kalau tidak, dia cuma mau jabatan, ya sendiri aja di negara Indonesia Timur di sini. Sokowati kan yang presiden pertama orang Bali, adanya itu dari Bali sampai dengan Papua, saudara. Orang Bugis yang nggak mau. Dan tidak, kita mau tetap negara kesatuan Republik ini. Tapi yang posisi mau jabatan, saudara. Kok dia mau bagi-bagi besar-besar kalau yang perhatian kita di sini? Dia tahu. Bukan kita gila jabatan, bukan. Tapi perhatian ke timur harus menjadi bagian dong. Dan itu jadi salah satu clue kenapa Bapak ada di Jakarta. Kalau tidak, siapa mau menyuarakan orang-orang di Papua? Kita masih ada di sini pakai semacam bagus-bagus orang di Papua. Masih cara begini masih pakai sendal itu, saudara. Ke pasar ada balik kenapa? Siapa yang perhatikan itu? Yang paling banyak di Papua adalah orang di Makassar dan Makassar. Sekolah di sini, Bapak tidak ada saya kasih sekolah, bos. Fokus nanti belum. Boleh mana? Makanya, aku ini kok emosional banget ya. Oleh karena itu, ini pencaturan dalam idealisme, romantisme, realisme, tantangan yang mau terobos. Orang, maaf ini, karena ini frame berpikir saya. Orang Bugis Makassar, anak-anak yang dari Bugis Makassar itu bukan bapak ibunya orang Bugis, bukan. Siapa yang hidup di sini dan mengambil karakter seperti itu, mau bertarung. Kalau orang bertarung kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi itu karakter kita. Artinya menghadapi realisme tantangan. Jadi antara idealisme dan realisme. UPI udah gak cocok di sini, dia ada di Jakarta. Kabar Makassar lalu berekspansi di Papua. Kalau orang yang jago daerah banyak sekali, jago di sini. Tapi habis ini kan, kamu harus bertarung Jakarta dong. Dan kamu giliran di Naku. Sadar boleh menurut ke belakang. Tapi sadar ke sini dulu orang-orang kita. Itu yang tidak ada. Dan itu yang malam ini kalian peringati dalam rangka hari ulang tahun itu. Bukan hanya pesta, dan punya uang. Si artinya uang itu tak punya arti apa. Yang ada kemauan, semangat, dan ketulusan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman dari Kabar Makassar yang saya cintai. Jadi antara idealisme, nasionalisme, kita bangun realisme dari tantangan yang ada, yang tidak kecil, dinamikanya makin besar, makin banyak dinamika, orang Bugis makin marah sama itu. Dia tidak lari. Itu yang saya paham. Maaf, saya mau agak egosentris ke daerah sini. Karena itu gunanya kalau saya bicara yang lain enggak cocok ini. Masih banyak yang lebih pintar, apalagi ada Pronas di sini. Yang ketiga, memang yang kita miliki itu romantisme. Orang Bugis Makassar itu pakai hati. Lihat apa lagunya itu, lagu Makassar tidak ada tanpa patah hati itu. Artinya apa? Dia pakai hati. Pace itu pakai hati, saudara. Siri itu pakai hati. Sifat tokoh ini pakai hati. Bukan karena mentang-mentang kau menteri, mentang-mentang kau jenderal, pakai hati. Itu yang jangan hilang. Orang pintar banyak. Dan kalau cuma pintar itu sekarang pakai otak bisa jadi dengan Google. Oleh mesin ini. Tetapi hati kadang-kadang diwakili yang bahasa saya cukup, diwakili yang mata nggak cukup, diwakili yang telinga cukup. Dia holistik. Kalau gitu, romantisme itu tadi dibilang ini hadir waktu Pak Gubernur boleh bertahan. Tantangannya besar kan? Dia hadir pada saat saya kalah. Karena saya menang waktu pemilu pilkada, benarnya itu 27.000 lebih ya Pak Imam. 27.000 kita kalah di negeri.
kita pada di pemilihan tinggi, kita kalau di Mahkamah Agung. Saya baru menang kalau PK. PK itu kurang lebih 800.000 orang mau saya yang Makassar. Gitu. Jadi saya merasa utang budi pada rakyat luar biasa. Dan saya kerja. Saya mendapatkan bintang Mahaputra utama dari negara karena pada saat El Nino yang lalu Sulawesi Selatan menerima 17 provinsi. Bukan Maria itu waktu El Nino selalu menjadikan resiko, ingat kan? Dia tidak tumbang SBY karena di sana oleh Sulawesi Selatan ada 17 provinsi yang krisis pangan. Nggak usah dibuat khusus jadi kalau orang lain yang mana orang saja pun nahu menjadi menteri pertanian, saya memegang bintang Mahaputra pertama dari negara di nomor 6 yang berkepentingan. Jadi tidak benar juga kalau saya diminta juga. Dan karir saya kan mulai dari kepala desa, saudara, lurah, camat. Saya pilih 25 tahun saya jadi kepala. Insya Allah, dia makasih. Insya Allah Tuhan nauzubillah min zalik. Saat itu minta pulangkan saya dengan baik-baik dan jangan terkenakan saya dari jabatan ini. Amin. Itu kurang lebih ini dinamika. Kalau begitu, memang ada hal yang lebih di sini yang bisa terimplementasi masuk dari kekuatan kultural yang kita miliki, yang harus diefridasi atas kepentingan nasional dari perkembangan yang ada. Indigenous knowledge, best practice indigenous knowledge dibutuhkan untuk kepentingan tantangan era nasional. Karena orang yang bisa menyatukan antara idealisme, realisme, dan kemudian romantisme atas nama kebangsaan, saya kira itu yang dibutuhkan negara bangsa sekarang ini. Lihat aja menjelang pemilu, lihat aja menjelang pilpres, belum apa-apa awan kelihatannya tak terduga nih seperti apa. Di Jakarta awan sudah mulai nggak jelas ini. Saling tuding lagi, siapa yang buat awan menjadi awan cuaca buruk seperti itu? Apakah ini framing? Apakah ini exercise? Apa ini karena ujian Tuhan? Ada orang yang memang bakar-bakar batu bara masuk di sana sampai napas kita terganggu. Seperti itu juga politik nasional, saudara. Maaf ini, apakah memang begitu? Apakah kita ini aman-aman saja nanti sampai pemilu? Itu kan lex setiap palung setiap 5 tahun. Dan hati-hati, negaramu, negara saya, negara yang orang tua kita wariskan ini dan kita seperti sekarang ini, hati-hati. Negara keempat terbesar dunia dengan jumlah suku yang kurang lebih 700 lebih. Orang di Jazirah Arab cuma 4 suku, 3 suku, ngamuk terus, perang terus. Kita 730, saudara. 1.400, 1.200 lebih, 1.300 juga. Bahasa. Di sini saja kita bahasanya beda-beda nih. Jangan sampai komen saja, pilih-pilih orang atas kepentinganmu, kemudian kasih pecah bangsa ini. Marah orang di kuburan, termasuk bapak saya lah. Itu loh. Jadi, I don't know. Ini perlu bicarakan sekali-sekali memang. Iya. Dan negara yang begini besar, hanya 3 calon, saudara. Kenapa enggak 100 calon? Dan siapa yang menentukan itu? Berapa keluarga yang menentukan? Off the record. Saya mau referensinya. Nanti saya diperiksa lagi gara-gara ini. Ya enggak, Pak. Siapapun mau bertanding, bertandinglah kau. Satu yang enggak boleh, kau pecahkan negara ini. Kepentingan
kepentingan kita menghadapi 2024 agar Indonesia yang kemarin lebih baik dari Indonesia besok. Kepentingan kita kemarin di 2024 Indonesia tetap Indonesia yang semua suku ada di dalamnya. Setuju? Masa kau dia mau, saudara? Dan dari kiri kanan menurut aturan, tapi sebenarnya kau keep ini. Padahal belum tentu kau lebih hebat dari kita di sini. Hai, salam saya bicara lagi ini, upil lagi gara-gara rambut ini. Saya bicara pertanian nih deh. Enggak. Hati-hati saudara. Jangan sampai demokrasi ini makan dirinya sendiri. Karena demokrasi di dunia lagi teruji. Tidak satu negara yang demokrasi yang tidak dapat tantangan. Amerika saja bersoal. Lihat Trump. Itu kan bias-bias politik. Apalagi kalau politik dipakai untuk mengeksersis hukum. Padahal kita sepakat, the founding father kita mau ini negara-negara republik, bos. Bukan negara monarki. Bukan negara yang republik itu berarti semua orientasi negara harus kepada kepentingan publik. Tidak boleh golongan, tidak boleh keluarga, nggak boleh. How to find the real needs, the real hope of the people? If you not find the state, you lose no way. Ada asasnya, saudara. Jadi satu-satu itu kita mau, kita ini negara republik. Ini sudah given kan. Kemarin mau ada negara Islam, tidak. Semua mengalah. Masa kita mau pecah sekarang? Jadi pemilihan besok harus diantar oleh budaya yang kuat dari karakter yang kuat. Ya. Dan kalau kita pilih republik, semua untuk kepentingan publik, itulah demokrasi. Tetapi kita sepakat kebesaran republik dan demokrasi harus diantar dengan aturan hukum yang benar. Ada asas hukum yang mengawalnya. Asas hukumlah itu, hukum positif dihibridasi dengan indigenous knowledge every state, every negara bagian. Kalau di sana, kalau di sini setiap wilayah berbeda-beda dan terapannya. Makanya ada namanya asas desentralisasi, ada asas middle-ground, ada asas dekonsentrasi. Yang kau ajar ke kepala pemerintahan. Oleh karena itu memang penting. Jadi apa sih gunanya kita bernegara? Tujuan utama negara mengatur kedamaian, mengatur ketentraman, mengatur keteraturan, dan menjaga kesejahteraan rakyat. Itu aja. Mana pembangun, bukan hotel, bukan nanti salah ngomong lagi. Bukan rumah-rumah bertingkat, bukan kedamaian, ketentraman, keteraturan, kesejahteraan, dan terbinanya generasi besok yang lebih besar bagi bangsa ini. Itu harus ada di framework negara. Oleh karena itu, mengurus negara ini adalah melakukan upaya agar rakyat sendiri mampu memecahkan persoalannya. Itu yang diatur negara, bukan kita lagi. Good governance is least government. Pemerintah yang baik sedikit pemerintah. Kenapa? Rakyat. How to resolve the problem with the people. Jadi pemecahan masalah itu harus dibawa. Itulah yang ditampung oleh kita. Nah ini, oleh karena itu pemerintah yang baik, pemerintah yang ya paling kepo, care kepentingan rakyat. Panjang dulu mimpi, sudah mah. Supaya jangan keluar yang lain-lain. Oleh karena itu, yang paling penting kita hadapi pemilu kayak melihat pertandingan bola antara PSM dengan Persipura atau PSM dengan lawan Jakarta. Banyak supporter happy, nggak usah baper. Tapi jangan dihalang-halangi orang lain dong. Kan kita butuh yang kompetitif dengan kapasitas yang dulu.
Bagi saya ada 5 hal. Saya butuh orang yang memang berkapasitas. Yang kok kasih kepala desa saja, kalau tidak kapasitasnya janganlah. Biar banyak uangnya, saudara. Bukan kau Bugis itu, bukan kau Makassar itu kalau begitu. Kau melacur itu. Maafkan saya I am really to say, maaf from Nas. Kapasitasnya cukup enggak? Lama saya ini berseok-seok dengan tantangan, baru bisa seperti ini. Nggak gampang. Konten emosional sebagai leader penting. Waktu saya camat, siapa lawan saya habisi. Semua maling, perampok itu kalau sudah 3 kali saya ajak bicara nggak mau, saya suruh tembak. Zaman saya. Kenapa? Umur saya 23 tahun. Bupati saya 36 tahun. Saya bupati termuda. Semua yang lawan saya sikat. Begitu pentingnya konstan emosional yang harus berhimpit dengan idealisme dan agama yang kuat. Kalau tidak, kita banyak, saudara. Yang kedua, harus clever enough. Yang kebencannya presiden ini tidak salah lagi saya bicara ini kan. Harus clever enough, masa sih? Biar melakukan tesa, antitesa, sintesa terhadap suatu tantangan, nggak bisa dia masuk situ, kok gimana? Apa betul ini kita harus impor beras atau cukup pakai beras kita di sini? Tidak ada tesanya itu. Pokoknya yang penting berasnya datang, kasih masuk itu, impor saja. Rakyat mau, penting cukup. Tapi kau tidak edukasi rakyat. Padahal keberpihakan utama negara harus pada rakyat. Yang ketiga, dia harus communicator, mampu bicara dong. Jangan hindari kita punya komunikasi. You are leaders. Saya tidak pengaruh orang, mau siapapun. Yang keempat, must be courage. Kalau dia penakut gimana? Salah satu kewajiban leadership lawan. Saya pernah bilang sama orang paling yang hebat di Jakarta, kalau kamu memaksakan yang tidak sesuai dengan lesson saya, pulangkan saya ke Makassar. Jabatan yang tidak ada artinya untuk saya. Gitu. Jadi memang kadang-kadang harus ada perlawanan juga. Dan yang lain, apalagi ya, clean enough. Dan rekormu suka nyeleweng nggak, suka sogok-sogok nggak? Kita nggak mau lagi kayak gitu. Nah, saya tidak bilang diri saya bersih, nauzubillah min salik. Ya mudah-mudahan diri. Saya terlalu lama dan kau bisa cek. Kleren ini termasuk saya yang fasilitasi untuk diri. Hotel Rindra itu yang namanya saya punya anak, tak 1 sen pun kebijakan anak atau saham-saham saya di sana lillahi ta'ala rasulullah, tidak jadi sembahyang lain. Yang bersangkutan ini sering sekali mau kasih saya enggak. Yang terakhir kena anak saya meninggal, dia memakai namanya, saya bilang nggak boleh. Terus dicari nama Rindra itu apa? Rindra itu kan nama bahasa Makassar, bercahaya, sama dengan apa itu? Kalau kurang lebih seperti sampai anak. Tapi semua orang masuk di situ, Pak Menteri, kita nginap di hotelnya Pak Menteri, mati Makassar. Itu bukan saya sok jujur, bukan saya, tidak lillahi ta'ala, tapi mudah-mudahan doakan Kak kesian itu mau doamu. Barang ada tahun kau kenang kebaikan yang ada. Ya. Dan ini memang susah sekali ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu clean enough menjadi bagian. Jangan ada lagi bersoal atas nama negara.
Kita menghadapi percaturan yang luar biasa dengan dinamika yang tinggi. Kenapa? Dunia lagi tidak baik-baik ini akhirat. Tidak baik-baik secara ekonomi karena 3 tahun COVID menghantamnya. Tak satu negara yang berdiri perkasa. Tidak satu negara yang berdiri perkasa. Tidak. Even Amerika, even Jepang. Mencari kontainer yang besar dan rutin di dunia nggak ada dalam 3 tahun ini. Even China. Indonesia salah satu negara dengan inflasi yang termasuk rendah, dengan pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Kenapa? Itu karena pertanian, saudara. Ini inflasi di bawah 5, hanya 11 negara. G20 nggak ada yang masuk kecuali Indonesia. Coba. Dan Bardel semua merah, bos. Ini bukan data saya, data BPS. Dari tadi ini saya acara di Jakarta, Jakarta lari ke Jawa Timur, ke Pasuruan, Pasuruan ke sini, jadi kok terlambat sedikit, maafkan daku lah. Ekspornya nih. Ini ekspor. Zaman Orde Baru pun dia pernah lewat 15. Sekarang kita 658 dari 300. Ini tahun insya Allah 900. Tahun depan saya capai di atas 1000 kalau Tuhan kata. Serius. Apa maknanya? Maknanya itu kita punya kekuatan di pertanian, Pak Bupati. Jadi tidak ada kabupaten yang tidak boleh tidak ekspor, harus dipaksa. Next, lagi NTP, nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, nilai kesejahteraan petani. Sekarang saya punya petani 41 juta lebih. Tadinya 38, naik menjadi 41 itu karena COVID kemarin, PHK semua kembali ke desa, dan ternyata orang-orang itu orang pintar, entrepreneurnya jalan, otaknya jalan, itu yang kinerja ini. Dari tadinya itu RPJM, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, hanya 104 loh. 2024 baru 104. Ternyata 3 tahun kita capai. Kalau begitu, pertanian ini di depan mata kita, terutama di Sulawesi Selatan, Pak Bupati Sinja mau apa? Ayo. Dan besok dia saat-saat likuiditas global lagi kontraksi sekarang, tidak ada lagi ekspor yang bisa jalan stabil, termasuk tambang-tambang itu. Hilirisasi yang jalan hanya hilirisasi pertanian. Kalau begitu Sulawesi Selatan punya peluang untuk ekspor yang sangat besar. Ayo kita jalan yuk. Nah sekarang dunia kembali membahasakan, boleh baca di link, terutama waktu terakhir yang ada di turbulensi Amerika, pemberontakan di Hawaii, yang beberapa orang Hawaii mau berdiri negara sendiri. Kenapa? Ada kesimpulan begini, siapa yang menguasai pangan, dia menguasai dunia. Nah ini tantangannya. Siapa yang menguasai pangan, dia menguasai dunia. Negara yang survive adalah negara yang kokoh pangan. Cocok ini. Ya, yang mau menampil pres nanti dekat-dekat ke pertanian, karena jelas gitu dia punya. Maafkan saya ini. Jadi dunia pun sekarang mau contohnya Ukraina bersoal dengan Rusia, 58% biji-bijian dunia dari sana termasuk kedelai dan pupuk, nggak ada yang bisa berkutik tuh. Amerika dibikin inflasi, likuidasinya seperti itu, bunga banknya dikasih naik sampai 16% sekarang. Cina tak berdaya. Kalau begitu kita buat Sulawesi Selatan begitu yuk, agar nasional juga tergantung banyak dengan kita. Jangan mau bicara. Dan kenapa? Resort itu alam sudah selesai. Tapi kalau sedikit-sedikit sama baku cala-cala saja orang di sini, kampanye-kampanye saya lebih baik dari jauh saja. Lillahi ta'ala.
mau ke saya siapa Pak yang baku jampangi kalau bukan kita. Udahlah, semua punya jelek, semua punya salah, semua udah. Tapi kita harus bicara karena dulu itu ya tidak ada percaturan dirjen yang gubernur tidak ikut. KPK pun segala macam kita campuri itu dalam rangka mendudukkan orang Sulawesi Selatan yang memang resortnya sangat bagus. Nah ini jangan sampai kita kehilangan momentum, kita tidak pernah bicara lagi apa-apa, padahal ini kesempatan yang baik. Harapan saya tentu saja Kabar Makassar akan menjadi corong yang kuat, akan menjadi mata, telinga, dan mulut rakyat dan budaya yang ada di sini untuk mengantar aktualisasi kita dengan niat yang tulus baik agar Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik besok, bukan Indonesia yang kemudian tinggal nama karena kita bercatur secara tidak baik. Ada segmentarian, ada egosentris wilayah, dan itu bisa terjadi karena kapan orang merasa tidak rasa keadilannya tidak terakomodir, pada posisi itu orang mengambil jarak, dan ini menjadi bahaya atau warning bagi sebuah negara besar seperti. Kalau kau tidak percaya dengan pengalaman pemerintahan saya, jangan abaikan kawasan timur Indonesia. Maafkan saya, bukan karena saya orang kebetulan, bukan untuk diri saya. Ya, jangan abaikan. Ada potensi-potensi di sini dari dulu yang tetap bagikan bara yang berbahaya harus terakomodir dari kepentingan nasional. Selamat ulang tahun ke-14. Kabar Makassar makin maju, makin sukses. Maafkan kalau ada yang berlebihan, tidak ada maksud apa-apa. Semua apa yang ada adalah supaya pikiran-pikiran normatif aja. Kalau pada yang ada yang salah salami, saya minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang lebih meriah buat beliau. Luar biasa Pak ya. Semoga orasi budaya yang disampaikan oleh Pak Mentan ini tetap memberikan semangat kepada kita, terutama untuk menjaga budaya di timuran kita. Tetaplah bersinar Komandan, karena matahari itu terbit dari timur dan memberikan cahaya kepada seluruh dunia. Baik, dan orasi budaya dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia mengakhiri acara kita pada malam hari ini di Gala Dinner dan Award Night hari ulang tahun ke-14 Kabar Makassar. Kabar ya. Tadi diawali dengan pantun. Silakan. Sekarang saya mau akhir juga dengan pantun. Belas kasih tidak ada batasnya. Kalau ingin berjumpa bolehlah mengatur waktu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh tamu undangan, dan sampai jumpa di episode Kabar Indonesia World tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salam. Di dadaku atas